Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami ngobrol santai lagi bersama Bapak narasumber kita di depan ini, yang mana akan memberikan sedikit informasi yang mana mungkin ini menjadi satu juga project dari Empat Banjar, karena ada beberapa saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi atau COVID-19, yang mana hal ini juga mengganggu segala sendi kehidupan kita, tidak hanya dari perkantoran, persekolahan, ya belajar mengajar di sekolah pun ikut terganggu akibat dari virus COVID-19 ini. Mungkin ada sedikit informasi dari narasumber kita. Oh ya, tidak lupa saya memperkenalkan, di depan saya ada Bapak Hasbi Waidi MPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana, dan juga ada Bapak Husin SPD yang mana beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Nah, mungkin kita beberapa mendengar ya sedikit informasi ya Pak ya, atau mungkin himbauan ya, jadi jatuh-jatuhnya seperti itu Pak ya, kepada sekolah kita. Oke, kepada narasumber dipersilakan, santai aja Pak, yang mana aja bisa untuk membuka pembicaraan kita tentang ini Pak ya, adaptasi kebiasaan baru pembelajaran di Empat Banjar seperti itu. Oh iya, berarti ini kita akan bahas yaitu adaptasi kebiasaan baru di lingkungan madrasah ya jadinya. Oh iya, dulu nih Pak. Iya, boleh. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas ya, Mbak ya, apa yang kita lakukan itu kan selalu ada dasarnya. Yes. Dan ini adalah dasarnya dari surat dari Direktur KSKK yang lagi-lagi menunjuk madrasah kita sebagai salah satu madrasah yang nantinya menjalankan program simulasi pembiasaan adaptasi kebiasaan baru pembelajaran. Jadi kedepannya jadi contoh gitu Pak ya? contoh. Jadi kita melakukan praktek simulasi seperti itu. Simulasi ya. Jadi yang perlu divisual itu ada kata simulasi adaptasi. Dan di seluruh Indonesia ini terbatas yang ditunjuk. Jadi hanya ada 2 yang ditunjuk, yaitu Man ICI dan Man PK. Dengan alasannya bahwa Man ICI dan Man PK dianggap mampu untuk melaksanakan simulasi ini. Wow. Ya seperti itu. Jadi sekolah-sekolah yang ditunjuk ini terbatas, dan di provinsi kita, Provinsi Kalimantan Selatan, hanya 2 ya yang ditunjuk ya. Iya, ICI dan kita di PK ya. Ya. Kemudian ya. Jadi artinya memang benar-benar kebiasaan baru kan ya, baru benar-benar baru. Bagaimana kita bersimulasi nantinya, di suasana mengajar belajar seperti itu. Iya, di suasana pandemi nanti biar maksud saya biar nanti tidak salah persepsi di masyarakat dan kawan-kawan yang lain. Nanti kalau kita coba ini simulasinya di April mendatang, jangan nyangka nanti kalau anak-anak datang Bu ya, datang ke kita asrama itu jangan nyangka bahwa ini ada izin tatap muka, bukan itu. Simulasi. Itu kita hanya simulasi, dan simulasi kita ini akan menjadi sebagai eksperimen, akan menjadi riset bagi madrasah lain. Oh, kalau nanti seandainya diizinkan tatap muka, maka semua madrasah akan mengacu ke madrasah kita. Seperti itu. Ya, jadi studinya di sini, Jadi semacam percontohan, jadi percontohan. Oke. Lalu kan sudah ditunjuk kita ya sebagai pilot project untuk melaksanakan simulasi ini. Apa langkah-langkah madrasah kita Pak untuk menyiapkan ini? Otomatis ini bukan hal yang mudah. Iya. Untuk melakukan simulasi ini pun kita perlu ya beberapa ada regulasinya barangkali ya. Dan juga mungkin kiat-kiat atau tahap-tahap yang mungkin akan dilakukan nantinya. Mungkin bisa dikit informasi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan adaptasi ini, simulasi ini, kita tentu menyusun beberapa langkah. Tidak hanya dari sarana saja, tentu dari kurikulum pun juga akan mengambil langkah-langkah strategis tentang adaptasi ini, dan nantinya akan jadi patokan pembelajaran pada berikutnya. Contoh sebagai contoh misalnya tempat duduk, teknis mengajar dan sebagainya, seperti itulah. Tapi sebelumnya tentu
syarat-syarat prokes itu harus terpenuhi dulu. Nah itu bisa, yang paling besar peranannya dalam hal ini adalah tentu dari sarananya dulu. Sarana, kemudian dari guru-gurunya, bagaimana cara menghadapi 5M itu Pak ya ya? 5M ini, Iya. kemudian ada tata tertib dan sebagainya. Nah itu yang harus kita persiapkan. Ini tahap ini ya mengacu dengan protokol kesehatan. Iya, seperti itu, ya. ya. Kita tidak sembarangan melakukan adaptasi ini. Dan Kita kan ini sebagai jadi percontohan, jadi contohan kan, juga ya. ya harus disusun benar-benar seperti apa nantinya. Dan itu nanti akan kita masukkan dalam muatan kurikulum kita nanti. Jadi boleh dikatakan Pak ya, yang jadi apa namanya, yang buat dipertimbangkan, yang bisa diatur supaya jadi satu kesamaan dalam melakukan kegiatan itu tidak hanya guru atau Iya. siswa, juga mungkin nanti akan diatur juga kan ya, bagaimana orang tua siswa misalnya mereka yang mau mengantarkan anaknya atau bahkan kalau kantin gimana Pak kalau mendapat simulasi seperti ini? Iya, kalau kantin sementara ini kita belum berani untuk mengizinkan secara umum. Artinya kalau mungkin ada kantin pun nanti akan terbatas. Apa yang diperlukan oleh anak itu aja. Itu aja mungkin yang dipersiapkan. Kalau yang secara umum, kantin secara umum kita tidak membuka karena memang tidak diperkenankan untuk itu kan. Dan tidak gampang-gampang kalau membuka kantin itu syaratnya banyak sekali. Dan ini hanya simulasi untuk MAPK Iya. kita ya, untuk program keagamaan saja ya, simulasi. Ya. Oh iya. Ini yang rencana untuk simulasi ini kelas berapa Pak ya? Ini kita sesuai dengan petunjuk bahwa akan kita laksanakan di kelas 12. Oh kelas 12. Jadi ya. di April Mei itu kelas 12 yang kita simulasikan. Tapi sebelumnya saya cerita dulu biar boleh. kronologis Mas Iya. Abdullah ya. Silakan Pak. Jadi kita sudah dapat surat itu kemudian oleh Bapak Pimpinan ya. Bapak Pimpinan itu sudah membentuk tim gugus tugas penanganan COVID yang akan menjalankan regulasi ini, dan insya Allah Bapak Ibu kalau nggak ada aral besok kami akan pergi ke paling tidak ke Dinas Kementerian Kesehatan. yang kesehatan entah itu nanti puskesmas. Nanti tapinya ke sana bukan dalam rangka minta izin. Kami sekadar ke sana untuk menyampaikan bahwa ini ada program pemerintah, bahwa kami ditunjuk untuk melaksanakan simulasi. Oleh karena itu kepentingannya adalah kami ingin semua tenaga pendidik itu dan tenaga mendapatkan pendidikan vaksin di sini lebih cepat ya. Biar ada apa ya semacam prioritas untuk semua guru di sini mendapatkan vaksin. Artinya guru-guru yang ada di sini itu akan divaksin Pak ya? Divaksin. Termasuk juga tenaga kependidikannya? Jadi sampai ke Acil. 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 Artinya semua yang berada di lingkungan madrasah. Semua yang di lingkungan madrasah diwajibkan untuk vaksin. Vaksin ya, vaksin. Kemudian juga rapid juga itu pasti Rapid. itu untuk guru-gurunya. Dan Kemudian siswanya nanti juga ya. siswanya itu sudah pasti. Siswa sebelum datang sudah ada aturan-aturannya. Mereka harus rapid. Kemudian kalau memungkinkan juga ada vaksin dan sebagainya. Jadi yang pertama kami ke puskesmas dan besok juga kemungkinan ke gugus tugas kecamatan. Seperti itu. Ya karena mengacu tadi dari regulasi pemerintah untuk menjadikan kita sebagai contohan tadi ya seperti itu. Kemarin kita sudah bikin Pak ya, sudah bikin SOP bagaimana nanti pelaksanaannya. Kemudian situ mengatur ada 4 ranah terkait dengan kewajiban madrasah, kewajiban tenaga pendidik, kewajiban peserta didik, dan termasuk yang ibu tanyakan orang tuanya. Boleh diceritakan dong Pak ya Yang jelas nanti akan ada pertanyaannya. Jadi orang tua nanti yang ada di sini itu gimana sih cara jenguknya? Cara nganternya gimana? Ya sesuai dengan regulasi yang kita atur di SOP untuk sementara selama simulasi. Orang tua tidak kita perkenankan untuk menjenguk siswanya yang masuk ke asrama gitu. Jadi nanti ada batas, ada tempat untuk menurunkan anak itu di mana? Ada ibu. Kita sudah menyiapkan tempat titik penjemputan dan penurunan pengantaran anak ya, di situ. Di situ juga ada tugas piket nanti yang kita turunkan untuk mengukur suhu tubuh dan sebagainya. Berarti mungkin kalau saya bisa membayangkan nanti kalau misalnya anak-anak itu ada pembelajaran pagi-pagi, mereka nanti akan diukur suhu badannya seperti itu Pak ya? Sesuai protokol kesehatan Mbak. Pasti semuanya, dan yang menjadi contohnya itu nanti ada semua tenaga pendidik dan kependidikan. Dari mereka kita contoh, dan
Dan nanti kurikulum yang akan mengaturnya bagaimana mekanisme Jadwal, pembelajaran di kelas ya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi untuk yang pertama ini tenaga pendidikan, guru dan lainnya bakalan Divaksin dulu, siap-siap. Ya. Oke. Kemudian dan lainnya, wow, Ya. ya siap-siap aja untuk guru-guru, tenaga kependidikan nyari manfaat banyak untuk divaksin. untuk Iya. divaksin lebih cepat katanya. Lebih Nah, dulu. Oke, menyambut simulasi ini. Ada gambaran Pak ya untuk anak-anak yang tadi bisa simulasi itu kisarannya di kelas itu berapa orang atau jarak-jaraknya kan kadang-kadang bisa. Ya, kurikulum Bisa ya. Oh ya. Kalau menurut aturan itu kita paling tidak maksimalnya itu 50% Nggih. dari jumlah kelas itu. Jadi dalam satu kelas nanti kita simulasikan 50% berada di ruangan. Nah, Sisanya? mungkin bisa jadi yang sisanya bisa secara daring atau bergantian nanti. Oke. Tergantung nanti kita rembukan dengan tim, dengan madrasah dan petunjuk dari dinas kesehatan seperti apa. Kita sangat memerlukan itu untuk pelaksanaan ini. Jelas kita untuk simulasi ini kita tidak menurunkan 100%, artinya hanya 50% untuk simulasi ini ya. Kalau yang untuk yang realnya nanti kita melihat hasil dari simulasi ini dulu. Kita tidak bisa membicarakan berapa nanti teknisnya seperti apa. Iya. Kita melihat dasarnya di simulasi ini dulu. Benar-benar jadi contoh. Berarti kita mungkin setelah ini baru kita mengatur Ya, untuk ya. yang reguler nanti. Berapa nanti yang dalam kelas orang berapa sebagainya kita lihat simulasi, kemudian apa evaluasi dari pihak yang terkait seperti apa, baru kita bisa menentukan secepatnya langkah-langkah untuk berikutnya, tahun ajaran berikutnya. Iya. Ini ya tadi datang diukur suhu badannya, kalau misalnya ada keluhan kendala ya cepat harus lapor memang ya Iya. kepada wali kelasnya. Kemudian di kelas sendiri kan anak itu tidak bisa jajan, berarti mereka harus bawa bekal apa ya? Kita sudah mengatur itu semua Ibu, Oh, dan iya. bahkan tidak hanya peserta didik yang kita minta untuk membawa bekal sendiri, bahwa juga tenaga pendidik dan tenaga pendidikan juga kita minta juga mereka bawa bekal dari rumah. Nggak dibenarkan jaga masalahnya. Bahkan regulasi yang kita buat itu Ibu sampai mengatur bahwa siswa itu tidak boleh minjam peralatan buku, pulpen dan sebagainya kepada teman. Iya. Jadi kalau benar-benar Iya. protokol kesehatan sekali. Iya, jadi kalau orang tuanya pengen lebih yakin, nanti pendidik itu guru 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu sudah berada di depan kelas. Apa fungsinya dia di situ? Ya cuma memastikan bahwa siswa sudah melakukan protokol kesehatan. Mereka cuci tangan, masuk, dan di dalam kelas itu guru punya kewenangan untuk menegur siswa yang tidak mematuhi aturan, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan lagi-lagi diatur oleh SOP selama pembelajaran langsung guru tidak diperkenankan meninggalkan ruang kelas. Jadi betul-betul terpantau. Dan masa pembelajarannya durasinya itu hanya 4 jam. 4 jam. 1 hari. 4 jam ya. Iya. 4 jam, 1 hari. Jadi dalam simulasi ini kita mencoba untuk menerapkan SOP yang kita bentuk, kita sesuaikan, kemudian dari sini ketahuan apa kekurangannya, apa yang harus dibenahi. Dari situlah kita bisa ya yang terbaik lah madrasah ini. Jadi tahap evaluasi nantinya. Iya. Iya. Ya. Siap. Sudah? Semoga Oke. simulasi yang akan dilaksanakan di Manfaat Pelajar bisa berjalan dengan Amin. baik dan lancar Rencananya sesuai 6 April, SOP Pak, ya? yang kita. Ya. Rencananya 6 April ya. 6 Bulan April, Tapi tanggalnya masih belum. penanggalan belum gitu. Pasti tapi kita ancang-ancang di 6 April kan 6 hari Senin. April. Iya. Itu rencananya 1 bulan Pak ya? 1 bulan, tapi nanti jangan lupa Bu, itu akan berlanjut ke kelas 11 Oh Iya. iya. dan akan berlanjut lagi ke kelas 10. Jadi bertahap jadinya. Bertahap. Iya. Dan Ya ini kita koordinasikan dengan dinas terkait dulu. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Wow, pencerahannya banyak sekali. Ini menjadi informasi juga nih untuk guru-guru di Manfaat Pelajar. Siap-siap Salah praktek. satunya Vaksin ya. siap untuk Divaksin. divaksin dan Padahal sendiri siap divaksin. Dan Insya Allah siap. Jangan lupa Mas
Untuk teman-teman itu jangan lupa bawa bekal ya. Oh, nggak bisa jajan di sekolah. Untuk jajan di luar nanti selama simulasi ini berlangsung. Enggak mas, nanti kita teruskan simulasi ini Jadi awalnya project. sudah Segitu. boleh tetap muka, maka ini akan kita lakukan selamanya. Nah. Permanen ini maksudnya. Bakalan menjadi ya semacam SOP pembelajarannya akan datang nantinya seperti itu. Sebelum ditutup mas ya, Hmm. ada pesan ini. Nah, jadi karena ada terkait bekal, makanan dan minuman ya, yang dibawa dari rumah, jadi saya pesan kepada kawan-kawan yang barangkali masih sendiri ya tenaga pendidik, terus cobalah secepatnya jadi teman gitu. Saya bisa menyiapkan bekal dari rumah gitu ya. Jadi yang masih belum Nggak nyindir ya, nggak nyindir. ya siap ya dalam artian ya cari pasangan hidup ya seperti itu ya. Oke, terima kasih pesannya, mungkin mengena sekali kepada saya pribadi. Oke, terima kasih kepada Bapak Biwahi untuk informasinya, Bapak Husin, dan kami selaku ya host di Ngobrol Santai ini. Kawan bincang-bincang. Ya, bincang-bincang santai lah di Manfaat Banjar ini. Mudah-mudahan simulasi nanti berjalan dengan lancar dan Amin. sukses Amin. dan menjadi kebanggaan kita juga apabila proyek ini atau simulasi ini berhasil. Ini menjadi suatu kebanggaan juga bagi Madrasah Manfaat Banjar itu sendiri. Oke, saya tutup dan saya minta maaf juga apabila ada salah kata dan salah ucap dalam ngobrol santai ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi